Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Sesungguhnya setengah dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah memperbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Apakah suka kamu memakan daging bangkai saudaramu yang telah mati? Fakarihtumu, mungkin kamu membenci atau jijik memakan bangkai itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi penyayang. Benar Allah dalam segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Al-Muhsinin Kota Solo beserta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarwih yang datang dari Kota Solo dan Kabupaten Solo. Dari Buki apaklah turun dari lurah Jalan Mendaki. Jauh tibo dakeklah datang. Sudah hadir di Masjid Agung Al-Muhsinin ini.
Kita mulai setelah berwudu dengan membaca doa sesudah berwudu, dan tiba di pintu masjid kita baca doa lagi, minta dibukakan pintu rahmat, dan kemudian setelah itu kita salat tahiyat masjid. Sesudah muazin azan, kita melaksanakan lagi sunat rawatib 2 rakaat. Setelah itu kita salat isya berjamaah. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan tadi, baik yang wajib maupun yang sunnah, dinilai hendaknya oleh Allah sebagai amal-amal saleh. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang paling jauh datang ke Masjid Al-Muhsinin, dan itulah pahalanya yang lebih besar. Semoga dituliskan oleh malaikat yang berebut mencatat amalan-amalan baik ini. Kalau kita kaji berkahnya, di YouTube pun kita bisa mendengar pengajian. Siapapun bisa kita cari namanya yang ingin kita dengar ceramahnya. Tetapi kenapa kita tetap datang ke masjid? Fadilah yang ada di masjid ini tidak ada di YouTube. Salah satunya apa? Mulai bapak tadi berangkat dari rumah sampai tiba di sini, kemudian mengikuti segala acara, setelah itu pulang ke rumah lagi. Sampai tiba di rumah kita masing-masing, malaikat mendoakan kita. Tapi doa malaikat itu apa? Bukan doa memohonkan materi, tetapi doa memohonkan ampun. Kenapa? Karena seluruh malaikat telah tahu orang yang akan dikayakan Allah, dia sudah tahu. Orang yang akan dimiskinkan Allah, dia sudah tahu. Karena 50.000 tahun sebelum roh ditiupkan ke tubuh, segala nasib insan ini sudah dituliskan oleh Allah di induk kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat itu sudah tahu keadaan kita masing-masing. Maka yang dimohon ampunkannya kepada Allah adalah dosa kita. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa hamba-hamba Engkau yang datang ke masjid-masjid Engkau, ya Allah. Kapan doanya itu berhenti? Setelah bapak tiba di rumah nanti. Tapi ada illanya. Apa illanya? Kecuali orang nan bautang ndak muah membayar. Ada ndak nan serupa itu kini? Atau ndak dapat doa malaikat. Jadi segerakanlah bayar utang. Ya kan? Kalau orang ingin bapak-bapak menganiaya kita, setiap hari melalui HP ini kita ditawarkan untuk berutang. Lebih-lebih kalau lah sagai ambo gua, berutang juga le, tu ndak tahu diuntung awak nama. Ya kan? Karena apa? Umur 70 tahun itu sudah rawan kematian. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, mana yang berutang, segeralah bayar utang. Nanti di akhirat kita akan terbukti juga tidak membayar utang. Kenapa? Karena orang tidak membayar utang, tangannya terbelenggu di belakang nanti. Tidak bisa lapel. Kalau Rasulullah masih hidup dulu, ada orang yang meninggal, ya kan? Adakah dia berutang ini? Ada kecil orang. Rasul tidak mau mensalatkannya.
Bayi hutangnya dulu. Baru ambo salatkan. Jadi jangan bagarah-garah hutang kau pak. Maka Nabi mengatakan, iyyakum waddain. Jauhkanlah dirimu dari utang. Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Utang itu menjadikan kita susah malam dan malu berjalan di siang hari. Cula pak nan bautang di lapau orang dak bayi-bayi. Lalu pak kesinan dak takana do, lalu ke muka lapau tu. Batu orang tu takajui pak. Ya kan? Itu bahaya. Jadi mudah-mudahan saya mendoakan kita yang hadir ini tidak ada yang terlilit hutang. Amin. Ya Rabbi. Nah, itu kelebihannya awak datang ke masjid. Nan kajadi kaji awak sabalun kita salat tarawih kaji lama jo. Lain tak bah? Kama kadi kaji kalau ada orang membawa kaji baru tu bid'ah tu. Karena segala kaji lah disempurnakan oleh Allah. Disimpulkan dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi. Di Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah, akmaltu lakum. Lah sempurna. Ndak ada nang kadi revisi, ndak ada nang kadi tambah. Ya kan? Walaupun banyak orang maino Islam, maino ulama, akapatang lababai hutang. Ya kan? Jo Sarawak tu nya tanggai dorang. Ku indak ambo indak apa je menceliak dah pak. Ya kan? Dan serupa itu tu bakal labihan mana? Ya kan? Memalukan orang, menjatuhkan harga dirinya. Tapi begitulah Allah, ya kan? Kalau menghina agamanya, menghina ulama, didatangkan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar. La'allahum yarji'un. Semoga dia sadar dan kembali kepada yang benar. Itu sebenarnya. Ya kan? Nah, nyo kalau tidak meninggal no. Mudah-mudahan balik. Ya kan? Orang Minang ko dulu nyo katon orang primitif. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Jadi na'udzubillah min zalik. Berlindung kita kepada Allah, tidak terjadi yang seperti itu dalam diri kita. Di dalam surat Al-Hujurat tadi ada 3 dosa yang harus kita tinggalkan. Ya kan? Karena kita kaum muslimin di bulan Ramadan ini dalam istilah bahasa Indonesia puasa. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran siam atau saum. Puasa itu terdiri dari 3 suku kata. Pu memelihara, wa lobang, sa 9. Itu bahasa Sanskerta. Karena yang melakukan puasa ini bukan orang Islam saja pak. Karena seluruh orang tahu bahwa puasa itu sehat, akan menyehatkan manusia. Jadi tidak orang Islam saja yang berpuasa. Orang Hindu juga berpuasa. Orang Buddha juga berpuasa. Ya kan? Kaum muslimin, mana lobang yang 9 tu? Ambo kecen 3 saja. Kalau ke 9-9-nya malu ambo menyebutkan. Dari lubang nan 9 itulah acuk amalan puasa awak rusak dan bisa-bisa batal. Ya kan? Atigo saya mau tunjukkan, nananam saya cari je lah beko. Di rumah awak masing-masing. Nyo ada di tubuh awak ke 9. Yang pertama lubang mulut. Yang kedua lubang telinga. Yang ketiga lubang alai. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kita pelihara dari 3 dosa tadi.
Nan paling getol tu mulut. Kalau surang saya pak ndak doa ngecek dah. Kalau ada orang mengecek seorang, bagaimana? Nah, tapi kalau laba tambah kawan cik, biasanya kecek tu dimulai jo nan eloknya pak. Ndak ada langsung kecek tu kan buruk dah. Tapi biko dek lama mengecek-ngecek, mulai tersebut buruk orang. Itu nang kadi jago. Jadi itu maka Nabi mengecekan fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau ndak ada nam baik ke dikecekan, rancak tenang saja. Diam itu emas. Yang dipanggil untuk ini orang beriman. Orang beriman ini pak sangat dekat dengan Allah. Coba pak cali Al-Quran tu, kalau orang beriman dipanggil oleh Allah, itu ndak memakai kata kerja pengganti orang ketiga. Langsung ke sasaran. Karena orang beriman itu dekat dengan Allah. Jauhnya ndak baantaro, ampirnya ndak badakean. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, maka Allah tidak ada penghalang untuk bicara dengan orang beriman. Maka langsung disebut ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau orang kafir pak, atunya sampai ke Nabi dulu, dia Allah. Kenapa? Orang kafir ini bapak-bapak menantang Allah. Kafir itu artinya tertutup. Pintu hatinya tertutup, tidak mau menerima aturan Allah. Atau kafir namanya. Ya kan? Orang main bola nan paling di belakang tu penutup gawang, kiper namanya. Apa pergi ke Jakarta menyimpan baju di dalam tas nan tertutup, kopor namanya. Jadi orang tidak menerima kebenaran dari Allah, kafir. Orang yang menjaga gawang di belakang, kiper. Sampai penyimpan kain jan basera, kopor. Jadi itu hurufnya ketiga-tiganya. Kaf, fa, r, ra. Ya kan? Ibu-ibu cuma di Minang apa-apa, R tu ditukar jo I tu ko buruk na namanya kapi je. Iya, kan? Ndak bahasa aslinya tu disebut lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi orang kafir ini ada jaraknya dengan Allah. Jadi Allah malas bicara dengan dia. Disuruh Nabi, qul ya ayyuhal kafirun, wahai Nabi. Kalau awak menyebut Nabi itu disambung, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Nabi kepada orang kafir. Jadi Allah tidak mau bicara langsung. Ada dinding pembatas antara kafir itu dengan Allah. Orang beriman tidak dekat dengan Allah. Maka diimbau ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zanni. Wahai orang-orang yang telah beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Sebahagian prasangka itu dosa, sebagian tidak. Sekarang supaya jelas bagi kita mana prasangka yang dosa dan mana yang tidak. Yang tidak dosa itu prasangka kepada diri kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika orang gaya ambo nan padusi masih hidup, kalau ambo pai mengaji ke Bukit Tinggi, singgah ke Baso. Atau jadwal ambo tu apal di beliau. Jadi kalau ambo pulang tu tetap ada gulai. Gulai kacang paga, bercampur jo kacang bonci, bertambah jo kacang panjang. Nantaknya gulai cik kacang miang saja. Ketika beliau kemaidangan gulai itu, menyanduk ke piring,
nyo ambil jo sendok ketek, nyo letakkan di tapak tangan. Kira-kira anam beliau cuba tu. Rasa garam go, atau talampau asin go, atau kurang. Ambo tanya ke beliau tu, biai, iyo, saja umur bara biai pandai menggulai ko. Kata beliau sajak sekolah desa saja. Jadi di zaman Belanda sekolah SD kini itu lah SD je namanya dulu. Sekolah desa. Kalau sekarang sekolah dasar. Di zaman Nambo bertukar SR namanya. Sekolah rakyat. Beliau sajak sekolah desa itulah pandai menggulai. Lah sampai umur beliau lah tua, alun jo picayo jo masakannya lah. Hanya cuba dulu sebelum dia dangan ke orang. Itu namanya berburuk sangka. Tapi ini baik sekali dikerjakan. Karena apa? Akan bisa kita mengetahui kinerja kita sampai di mana kita kuasai. Dengan adanya koreksi berburuk sangka kepada kerja kita itu, kita dapat mengubah sesudah itu yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Seperti itu jo bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kerja di kantor, mengoperasikan komputer, laptop, sebelum di print, dipereso huruf-huruf dan sudah diketik. Ya kan? Apakah huruf-huruf itu berlebih atau tertinggal? Pekerjaan yang seperti itu, bapak-bapak, akan memperindah pekerjaan kita, memperbagus pekerjaan kita masa akan datang. Kalau berburuk sangka kepada diri kita. Tapi kalau kepada orang lain, itu menjatuhkan namanya. Misalnya, dek lama lalu, kalau lalu kau diistilahkan dek Allah, sama jo mati. Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah yang mematikan engkau malam. Apa mengkau disamakan dek Allah lalu jo mati? Orang lalu tu pak ndak sadar ananta jadi. Makanya disebut de orang Minang, orang lalu makanan nan jago. Sehingga karena enaknya tidur, orang tidur itu rumahnya dimaling. Habis artanya kira-kira lama maling di sana atau sebentar. Habis hartonya di rumah itu dikuras, tu lama maliang kerja tu. Tapi dia tidak terbangun. Maka disebutlah tidur yang seperti itu mati. Ya kan? Allah habis barangnya kok. Tak tahu. Pagi-pagi baru tahu. Pintu jendela lah kupak, pintu nan tua kuncinya tak ada lagi, barang-barang lah hilang. Maka sebentar saja orang sekeliling itu sudah tahu. Apa? Bermacam-macam komentar, bisik-bisik orang. Ada bisik orang, kau nak bisik Sungai Pua pak. Nyoba bisik tapi tadanga. Bamang ko orang Sungai Pua babisik tadanga. Nyo karajonyo mapa basi. Jadi sambil menokok tu, para jemaah yang terhormat, kalau ndak gak kare nyo babisik, ya kan? Ndak tadanga nyo menapo basi. Balangkang-langkang bunyinya tu. Awak nan mada disuruh Allah, samo jo basi ditapo tu mapa. Ya kan? Dari Bayang Katalau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro. Lah badan ciang bunyi pendokok, lah balasi bunyi kikiran. Nan kambang baserak bunga api, nan basi ndak lunak juga. Asamojo itu orang nan mada diajak ke nambayi. Lah badan tang bunyi pendokok, lah badan ciang bunyi landasan, kambang baserak bunga api, nan basi ndak lunak jo.
Bisa lo diubah pantun tu kena lain. Tamanuang badan jago lalu. Dicalik suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu na lapai, jatuh badare ayamato, ka Allah saja bersampaikan. Aturang kematian ini tu. Jadi pantun tu bisa ditukar-tukar tu, Pak. Kata orang nambah bisik je bisik Sungai Puah tadi, ambo badatak nanti ambo kasih anunya. Inyo naruncang tanduk zikut. Sialo lah ikon dak inyo. Iko namanya barayah jonan panjang basongkok jonan lawe. Indak basuriah bak sipasin dak babaun ba ambacang, indak bajajak bak bakik. Batuduhan seorang tanpa ada alasan yang tepat. Ini persoalannya bukan ringan, Pak. Di dalam surat Nur ayat 12, kita harus bisa menghadirkan saksi 4 orang untuk menuduh orang. Arba'atu syuhada, 4 orang saksi. Iya kan? Kalau indah awak bisa kena deli hukum. Awak nengkanai. Ya kan? Maka jauhkanlah buruk sangka, apalagi kepada Allah. Apa-apa nantarui mempelajari agama kau, ada ndak salat minta paneh? Ndak ada kan? Coba cari dipikir mas saja. Nanado tu salat minta hujan. Jadi kalau turun hujan jangan disarang. Kalau ada apa nama makai limu sarang hari itu, atau pawang namanya di orang kini, anyui lai limu tu lai, tu sihir. Sedang kejamban saya tidak bisa ditahan. Apoleh hujan keturun. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Hujan tu rahmat. Akapatang ko bapak cali anak dek kawan ke dunia. Iya kan? Orang menyerang hari itu biasa paknya dalam kamarnya duduk tu. Akhirnya bapak tonton anak keluar. Iya kan? Lah payahnya bapak-bapak nan hujan turunlah labe. Kesyirikan kita sudah dipertontonkan kepada dunia internasional. Iya kan? Jadi bapak-bapak lah parah. Kalau tiba istilahan namanya lah berada di titik nadir. Nagari maju, ya kan? Teknologi canggih, akidah hilang, tauhid rusak. Lai dapat pantunnya. Lai. Biarlah dia bacuan. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit. Kasuuk koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain nagari awak kini, makin diubek makin sakit. Tawa taserak biso nan datang, doktor mau be lada mampulo. Lah banyak nanda damam. Jadi kalau turun hujan jangan berburuk sangka kepada Allah. Kalau ada nagari kebanjiran de hujan tarui Pak, itu tandanya orang nan tinggal sinan lah banyak berbuat maksiat. Bacalah Al-Quran. Ba'a kisah umat Nabi Su'ib, ba'a kisah umat Nabi Lut, ba'a kisah umat Nabi Musa, ya kan? Allah itu menurunkan azab kalau maksiatlah kelewatan. Nabi kalau hujan tu hari Pak, bajunya nan sakarek kateh ko nyo boka. Anyo ba hujan-hujan. Karena sinan jarang hujan. Di hujan tu rahmat. Benarkah demikian? Dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Di Masjid Agung ko imam awak membaca surah Sayyadah tu pagi hari Jumaat. Tu sujud tilawah.
tiba di wahum la yastakbirun. Artinya nan tadi. Apakah tidak kamu perhatikan? Nan segitu saya lupa. Jadi ayat-ayat Allah kau diperhatikan. Gerak-gerak bumi ini diperhatikan. Perhatikan. Jangan dicaliak begitu saja. Kalau dicaliak sera'a. Kalau memperhatikan dengan dalam nazara. Banyak. Apakah tidak kamu perhatikan? Saya turunkan air dari langit, disiramnya bumimu. Maka apa yang engkau tanam jadi subur. Setelah subur, dia berbatang, berdahan, beranting, berbunga. Keluar dari bunga tu putih, di dalam putih menjadi buah, buah namudo jadi masak. Sebahagian makananmu, sebahagian makanan binatang ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan? Ana makanan awak, tiba di padi buahnya, tiba di jaguang buahnya, tiba di pisang buahnya. Batang pisang dicancang untuk makanan Jawi, ya kan? Batang padi untuk makanan Jawi, batang jaguang untuk makanan Jawi. Keuntungan awak sampai kini indah adonyo minta tukar. Kok minta tukar panik awak? Dah, lama na dia makan daun jaguang. Udah lo makan lagi delo buahnya. Awak awak. Kuindah nak nyoelo bajak. Ya kan? Ini. Kan masin, bajak masin ada Pak Ustaz. Itu orang muda yang bisa apa? Apa nalagai, apa cuba jo bajak masin tu. Sudah karajo tu sadora so ketangga tulang. Getarannya segala macamnya. Kalau Jawi dibawa membajak Pak, ya kan? Bisa santai Pak. Ya kan? Nyo ndak kancang serupa masin tu. Kalau azan orang nyo ingin awak ke semayang. Alah Pak Enceli. Alulai. Kalau membajak awak saja pagi di sawah, azan orang tengah hari itu. Ajawi itu tagak mah, telingonya nyo kipehen kate. Anyo tanyo de orang ko bang ko tagaang, orang lazan je. Kasambayang ang ada di malu sembayang den Jawi macam. Udah nandeningian. Lapihan den dulu lagi ada makanan, kalau den kabau biar den bakubang dulu. Sudah tu tuan salat, sudah tu minum kopi. Abeko pasang elo den balik membajak lo awak melaki waktu asar. Kira-kira menurut apa jo ibu, bana usulan Jawi itu atau salah? Bana. Kata orang membajak ko, sawah seketik lagi dibajaknya tarui selah. Ya kan, tambahnya dia tidak lo salat. Alai sama siangnya dia majid Jawi. Jadi hujan adalah rahmat. Jangan ditolak. Menjuburkan tanam-tanaman awak. Sawah bandalangi nanyaro anaye. Ayo hujan, tak ada irigasi. Di kalau ada Pak nalah terlanjur menuntut ilmu sihir jadi pawang tu campak Allah. Ambo de orang banyak kalau ambo sampai konyo ko ado. Sansaro Pak dalam kuburan nanti. Malaikat maut tu tak bisa dipawangi dah. Tak bisa Pak. Tu menantang kodrat Allah Pak. Hari kaujan, diusahawan dia menahan jelimu sihir. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu bapak. Sihir tu dosa besar. Nah, jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Dalam hidup kau kalau suka berburuk sangka Pak, alam kau sampai dah Pak. Misalnya bawa makan orang serupa sius tadi, sambal tadi, dendeng. Ya kan? Kemudian gulai limpo juati. Awak lah buruk sangko saya. Kau darah tinggi kau lah gaya. Tak bisa kau dah. Ya kan? Nampak lo sayur misalnya dalidih, bayam. Kau asam urat. Nampak lo gulai tunjang. Kau kolesterol. Kunyang talur. Ya kan? Sakit kuduk dia.
Dimakan salah satunya, dia awak lah buruk sangko, ia jadi penyakitnya. Baca saya bismillah. Bismillah. Zahaba zama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ndak dilantaan, ndak dona dibaca saja. Baca nama Allah, baca doanya. Kendaan yang dimakan lain. Jadi ndak boleh lo berburuk sangka ke makanan. Sampai alam awak dia. Tapi kalau awak babaya sangko, lapang alam kau pak. Contohnya, orang berpotong rambut, bercukur. Sudah nyok karek rambut sado di tukang cukur tu, kanyo tilantangan dak tekerisi tu ah. Iya kan? Atau nyo hitung pisau lah. Laya dona lari orang bercukur tu nampak. Iko kanyo dabi dengan malari lah dan lain. Tak ada pak. Karena orang bercukur itu berbaik sangka bahwa tukang cukur ini tidak akan memotong leher, tapi akan membersihkan bulu-bulu. Kalau untuk ambo gini lah ente yang tukang cukur kok. Sebab janggut kau panjang stek. Manis lah bentuk enak. Ini ibu dan bapak. Orang manjang sungguh ini tak apa Ustaz? Tak apa. Ada hikmahnya. Elok pula berumpui panjang ke makan jawi balang tiga. Elok lo si sungguh panjang salemo jatuh di tampuangnya. Melaki ambil tisunya lah laki sikit. Yang kedua yang akan kita jauhi, wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Carilah kesalahan awak. Siapa yang akan kita tiru? Kakek kita Nabi Adam. Nabi Adam itu pak, keluar dari surga, Allah mengatakan digelincirkan syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Maka keduanya digelincirkan oleh syaitan. Begitu firman Allah. Maka keluarlah beliau. Mana dulu? Ayo. Dahulu Siti Hawa. Maka keluar haidnya, tangga-tangga pakaian serugo, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak ditutuplah aurat 7 daun-daun kayu nanado di serugo. Kata Nabi Adam, kalau hamba katakan, jangan mandake jo kasinan. Jadi orang padusi ko banyak ingin tahu pak. Kalau ada kawannya mau tahu, aduh. Iya kan? Jadinya ingin tahu rahasionya mangko dilarang nak kasinan. Ikon nanti jadi. Iya kan? Apa katanya? Bang, ambo tu ndak boleh tinggal sekolah lah melanggar perintah Allah. Lai sampai hati abang awak berdua tinggal seorang. Nabi Adam ko perusi lain ke pengganti bini ndak dolo nampak lah. Anyo coba lo mencicipi. Baru sakare masuk muncuang sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manulak dimutahkan rasa tak mungkin. Tak sandek saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Reselah. Iya kan? Kalau nyolulu lo dan Nabi Adam haid lo nyama. Ini bapak. Tapi ibu-ibu yo ambo ingean laki-laki ko dek bajakun pandai-pandai lah ibu memelihara suami di rumah. Sebab laki-laki bajakun ko biar ustaz, biar haji, biar orang biasa asal mencari induk-induk rancak naik turun jakunnya tu. Itu nama bedani imannya tu nya. Nafsunya seperti itu semua laki-laki ini. Yang tidak beriman disalurkannya dengan yang haram. Yang beriman menurut aturan Allah.
Pada dasarnya sama. Ya kan? Abatamulah beliau di Jabal Rahmah. Di bawahnya namanya Arafah, padang perkenalan. Bertemu kembali sesudah berpisah bertahun-tahun. Maka keduanya berdoa. Nanka kita simak, adoko doa Nabi Adam ko menyalahan setan. Sama-sama kita baca doa ko. Simaan. Allah mengecekan Nabi Adam tu digelincirkan setan. Kan salah setan tu. Tapi ketika dia berdoa, coba kita dengarkan doa ini. Doa ini populer karena doa itu dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami berdua dan tidak mengasihani kami, jadilah kami berdua orang yang rugi ya Allah. Kami telah menganiaya diri kami. Kami diniaya setan. Ndak betul kecil Nabi Adam. Itu nang ditiru dah. Tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu. Ada problem jan orang disalahan. Koreksi diri kita. Itu yang paling baik. Dua. Dan ketiga terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Dosonya ba'a, doso memperbincangkan aib tu ba'a. Samo jo memakan bangkainya. Mati orang yang diperbincang tu jadi mai, dimakan bangkainya tu. Samo dosonya jo mempergunjangnya tadi. Jale bangkai orang pak di Padang kan banyak keluar ikan. Nah, ikan karang tu adonan merah sisinya, adonan hitam. Adolo ikan garapu. De orang lah biasa tinggal di Padang, tu santiang orang menggulainya pak. Tandonya ikan nan baru tu disingkoan betul tutui isangnya tu merahnya, tu baru ikan. Tapi kalau lah hitam lalu nak dagingnya tu lah usang. Orang Padang rato-rato santiang menggulai kepala lauk kau pak. Ambo jo ibu pai ke bungui itu makana tiok masuk orang serombongan yoto ada kepala je. Masuk lo soto lai ada kepala je. Masuk lo soto lai ada kepala je. Di serona diorang memakan rawan-rawan nanado di kepala ikan tu. Kalau ikan tu lah busuk, biar ikan karang mana, itu ndak amu awak menggulai le. Apoleh bangkai orang. Maka tinggalkanlah membukakan aib. Keuntungannya apa? Aib kita akan ditutup pula oleh Allah. Tapi kalau Allah menceritakan Abu Lahab, Pak, menceritakan Fir'aun, Qarun, itu ndak gunjang tidak. Kalau ada pula kisah-kisah lain yang kita membuat suatu percontohan, itu tidak gunjang. Ada di dalam Al-Quran suatu surat namanya surat Luqman. Luqman itu orang, ya kan? Setahu kita, karena Nabi ini banyak, Nabi yang wajib kita ketahui kan 25-nya. Anda tahu apa ko Luqman ko Nabi? Tidak ada disebut. Cuma karena berbobotnya kata-kata Luqman ini ditulis oleh Allah, kata-katanya itu menjadi ayat Quran. Kalau nyoma aja anaknya, anaknya ajan pertama. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu nanya ajan. Oh anak ambo, jangan dipersekutukan Allah. Kalau Luqman yang kini kan itu rajin-rajin lang sekolah, rajin-rajin beraja, ya kan? Buliang nanti dapat kerajo. Kalau tidak diterimanya orang kerajo, biar ada yang menyogok. Lah banyak pelajaran dan tak batu dia jangka nak. Ya kan? Jadi nduk samangnya rajo Luqman ko. Rajo ko elok.
bisa membina masyarakat. Tapi cik kalamahnya nyo suko mempagunjangan rajo lain. Alukman ko ahli hikmah, baka mengecek ka rajo ko nyendok sama awak. Tu nang kedua rajo ko pandai berhemat ba, dalam hidupnya nyo hemat. Kalau lah masak samba dek bini nyo, itu ndak ada nyo makan do pak, nyo cium se. Lah baun samba tu kai duangnya nyo suok se nasi le. Kalau tertiru dah itu kan tak kadang na biaya hidup itu dah. Ya kan? Malah minyak tu nyo pemainan lah minyak tu di distributor, langka lah minyak tu, dia bui sebakwan tu. Tak digoreng. Kan tak mungkin lo ibu-ibu ambo ajar. Ambo calik dulu orang rumah untuk mabui kue-kue nama dia itu jo ransang pak. Airnya di bawah, kuenya di atas. Ransang tu berlubang-lubang. Di betul saya. Kalau saya pakai awak pak, ndak panik awak pakai minyak ko. Inyo nang kerugi nanti. Orang nama nimbun kini tu. Iya kan? Saya pakai siapa? Ikan dipanggil padeh, ayam dipanggil padeh, iya kan? Nah, itik dirandang, dilado hijau, kan tak butuh minyak tu. Malah bisa membuat minyak. Orang kalau pandai merandang daging pak, itu banyak minyaknya beko. Adisari yang minyaknya tu, tak perlu beli minyak kemiri tu, di betun sekarang buik lah. Iya kan? Malamnya gigi dia mencik kepala. Suatu kali tabi penganara Joko, man sekolah, aka bapak, nanti kok meninggal mbo tu menyumpah lidah mbo ko kambo man. Tu biarlah mbo makan sambalai, tapi yang bali sambal na lama ya. Bahannya bali wang masak. Jadi pak, nyo bali di Sulukman lidah juati, nyo kelio. Lah masak kelio lidah tu, bare sokan super nak daro tu lo. Tu di Solo ada tu nyo pak. Iya kan? Kambang bunga limau lo tanaknya. Lama makan rajo tu cepak cepongnya serupa bawa buko tadi. Man, yo lama kalio lidah juati ko yo man. Yo lama pak yo. Apa catat di buku apa di supaya pak jangan lupa. Yo catat di rajo. Sudah tu nyo dapat buto ketara. Ndak ada nampak di nyolai. Dalam buto tu teragak lo nyo balik. Man, buik balik yo man. Jadi pak, aku kesempatan maja pak ko makecek lu man. Lainnya bali jo lidah jo hati ko pindak nyo kelio le do. Nyo abui se jo garam. Ala didang karajo makam mutah rajo ko. Angkarajo ende yo man. Dado mbodo pak. Ambo sayang yo pak. Apa dengan kecik ambo yo pak. Lidah jo hati nan paling elok. Lidah jo hati nan paling buruk. Ko elok lidah jo hati pak. Santoso kampung jo nagari. Kok rusak lidah juati binaso kampung jo nagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Pak, apa dicintai orang? Hati-hati yo pak, jangan pak sembarang mengecek yo. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita jauhkanlah 3 dosa tadi, buruk sangko, mencari kesalahan orang, memperbincangkan aib orang. Kalaulah terlanjur wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah pengampun lagi penyayang. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.